Kepanikan terjadi saat tribun besi di Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah yang dipadati ratusan penonton tiba-tiba roboh. Dalam hitungan detik, penonton berjatuhan dan menimpa satu sama lainnya. Jeritan histeris terdengar dari para pengunjung. Tribun roboh saat pengunjung menikmati adu ketangkasan mobil dalam ajang Drive Speed Fest. Sejumlah penonton berupaya menyelamatkan korban dengan mengangkat rangka tribun yang ambruk. Ini video anak itu tiba-tiba panggung ambruk pas selesai yang mau mobil dimulai. Terus ambruk begitu saja. Akibat peristiwa ini tercatat 75 korban luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Sebagian besar korban mengalami luka akibat terjatuh maupun tertimpa penonton lain saat tribun ambruk. Beberapa korban dilaporkan mengalami patah tulang dan masih menjalani observasi lebih lanjut. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti ambruknya tribun. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi Ainis melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Pram Senjaya. Dan berikut berita pilihan siang ini. Pasca bentrokan massal, kawasan Menteng Matraman aman terkendali. Karena alasan pribadi, Peri Warjio mengundurkan diri sebagai Gubernur BI. Posisi pucuk pimpinan BI dijabat sementara oleh Destri Damayanti. Sekolah rusak yang sempat viral di Grobogan, Jawa Tengah karena siswanya santap MBG di luar kelas akhirnya diperbaiki. Ya pemirsa, ketahui informasi siang hari ini dengan sekelompok warga yang terlibat bentrok dengan gerombolan pemuda diduga mabuk di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Bentrokan diduga dipicu oleh suara bising sepeda motor di dekat tukang nasi uduk. Bentrokan berdarah terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Insiden dipicu ulah sekelompok pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot blok menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung menyerang hingga merusak lapak pedagang. Warga yang geram langsung melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Akibat bentrokan, satu orang tewas dan satu lainnya kritis. Dua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan orang menggeruduk markas Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mendesak polisi segera menangkap para pelaku bentrokan yang mengakibatkan rekan mereka tewas. Usai bentrokan maut yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, puluhan orang menggeruduk markas Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Sempat terjadi ketegangan saat sejumlah orang berhasil merangsek masuk ke halaman Polsek. Mereka menuntut polisi segera menangkap pelaku yang mengakibatkan satu rekannya tewas dan satu lainnya kritis saat bentrokan terjadi. Aksi mereda setelah Kapolres Metro Jakarta Pusat menerima sejumlah orang untuk audiensi. Mencegah terjadinya keributan, puluhan personel gabungan TNI Polri disiagakan di lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, anggota Polres Metro Jakarta Pusat dibantu Kodim 0501 berhasil menghalau kelompok pemuda yang berencana akan melakukan penyerangan balasan terhadap warga Matraman dalam Menteng, Jakarta Pusat. Petugas gabungan menghadang kelompok pemuda yang akan melakukan serangan balasan terhadap warga Matraman dalam Menteng, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan, petugas menemukan beragam jenis senjata tajam seperti pedang, parang, hingga kelewang.
Suasana sempat memanas karena massa tak terima senjata tajam mereka diamankan. Mencegah bentrok terulang, aparat gabungan TNI Polri bersenjata laras panjang disiagakan di lokasi kejadian. Sementara itu, puluhan orang menggeruduk markas Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Sempat terjadi ketegangan saat sejumlah orang berhasil merangsek masuk ke halaman Mapolsek. Mereka menuntut polisi segera menangkap pelaku yang mengakibatkan satu rekannya tewas dan satu lainnya kritis saat bentrokan terjadi. Aksi mereda setelah Kapolres Metro Jakarta Pusat menerima sejumlah orang untuk audiensi. Di Jakarta, tim liputan melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, sekelompok warga terlibat bentrok dengan gerombolan pemuda diduga mabuk di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Bentrokan antara warga Matraman dengan sekelompok pemuda terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sekelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga. Warga yang geram melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Saksi mata menyebut bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung melakukan penyerangan hingga merusak lapak pedagang. Akibatnya sejumlah orang terkapar dan terluka parah. Awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan markas kelompok pemuda yang dibakar massa. Kondisi di lokasi masih mencekam dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bentrokan berdarah terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Insiden dipicu ulah sekelompok pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung menyerang hingga merusak lapak pedagang. Warga yang geram langsung melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Akibat bentrokan, satu orang tewas dan satu lainnya kritis. Dua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Ya, lalu pemirsa, bagaimanakah kondisi terkini di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat? Pemirsa, pasca bentrokan, sudah ada rekan kami Indira Utomo dan juru kamera Muhammad Khairuddin langsung dari lokasi. Selamat siang rekan Indira, bisa Anda berikan kabar kepada kami seperti apakah kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk update bentrok antar warga yang berada di Jalan Matraman dan juga Jalan Tambak Jakarta Pusat, hingga kini di tempat saya melaporkan memang terpantau masih kondusif. Namun gabungan aparat dari TNI dan Polri khususnya Brimob berjaga sejak malam tadi di lokasi Jalan Matraman. Tepatnya di belakang saya saat ini memang sejumlah tadi ada 2 bis Brimob dan 1 truk itu disiagakan untuk berjaga di Jalan Matraman dari tadi malam. Imbas tadi malam itu ada sedikit kerusuhan di depan Jalan Masjid Jami Fatah. Ya, memang sejumlah warga ini melakukan pembakaran ban begitu dan akhirnya pihak kepolisian dan TNI berjaga di kawasan Jalan Matraman. Dan tadi malam di markas Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat memang digeruduk sejumlah pemuda dan aparat kepolisian
itu dibantu dari Polres Jakarta Pusat dan juga Kodim 051 akhirnya berhasil menghalau pemuda yang mencoba untuk masuk ke Polsek Metro Menteng. Selain itu aparat juga melakukan sweeping di daerah Matraman dan juga Jalan Tambak. Dan memang semalam sempat terjadi ketegangan begitu antara kepolisian dan juga warga yang kedapatan membawa sajam. Tepatnya itu di lokasi pembakaran di Jalan Tambak. Memang ditemukan sejumlah sajam termasuk busur dan juga tambak. Dan untuk TKP yang dibakar, tadi kami juga sempat menyusuri, memang masih dipasangi garis polisi dan hanya menyisakan puing-puing bekas pembakaran seperti meja, kursi, dan sepertinya dulu itu sempat dijadikan kafe atau tempat makan serta markas para pemuda yang diduga menyerang. Untuk kronologi ini awalnya itu bermula karena kedua pemuda menyusuri Jalan Matraman mengendarai sepeda motor begitu menggeber knalpot dengan sangat besar, kemudian ditegur oleh warga sekitar dan kedua pemuda ini tidak terima, akhirnya membawa sejumlah rekannya untuk kembali membuat kegaduhan. Dan akhirnya laporan mengenai keributan ini diterima oleh Polsek Menteng pada Minggu pukul 10. Dan berdasarkan hasil penyelidikan ini saat ini masih diperiksa sejumlah saksi sekitar 8 orang. Dan ketegangan ini memang berlanjut begitu setelah warga tidak terima ada gerobak maupun makanan UMKM yang memang didatangi oleh para pemuda. Akhirnya warga ini mendatangi pos ataupun tempat kumpul para remaja yang letaknya berada di Jalan Tambak Timur, dan di sana pun terjadi kerusuhan. Ya pemirsa, itu dia tadi bagaimana kronologi lengkap dari kejadian kemarin. Dan hingga saat ini memang dari aparat Brimob dan juga Polri masih terus melaksanakan apel begitu untuk menyiagakan sejumlah pasukannya untuk mengantisipasi apabila nanti ada aksi ataupun ancaman serupa dari warga sekitar. Karena untuk warga-warga yang menyerang ini memang tidak bisa dipastikan begitu berapa banyak orang yang datang, kemudian berapa apa saja begitu aksi yang dilakukan, dan kami akan terus laporkan kepada Anda update-nya, Pram, sementara itu. Iya, Indira, ini melalui pantauan dari kamera Anda di sana, ini petugas keamanan yang disiagakan di sana cukup banyak sekali. Apakah potensi bentrokan untuk susulan ini kembali terjadi akan sebegitu besarnya di sana? Ya, Pram, untuk kepastian apakah nanti ada potensi untuk susulan kerusuhan ini kami belum mengetahui ya. Namun untuk kerusuhan yang tadi malam itu juga tidak bisa dipastikan begitu. Jadi mungkin saja nanti untuk mengantisipasi dan langkah preventif ini disediakan banyak sekali pasukan yang berjaga untuk keamanan warga sekitar juga yang memang tinggal di sini, karena di sini juga kawasan padat pemukiman. Seperti itu, Pram. Oke. Ingat, dekat dengan permukiman warga di sana, bagaimana dengan respon warga dengan adanya bentrokan ini di sana? Ya, dari respon warga sekitar memang mengatakan cukup khawatir dengan situasi yang terjadi ya, karena pertama kejadian itu hari Minggu pagi begitu, kemudian hingga Minggu malam masih terus terjadi bentrokan dan aksi balasan begitu. Makanya warga di sini juga sempat mengatakan khawatir dengan kejadian. Beruntungnya di sini banyak aparat yang menjaga, jadi diharapkan dari warga sekitar juga tidak lagi adanya aksi susulan seperti itu, Pram. Selain adanya penjagaan oleh aparat gabungan di sana, apakah di sana juga ada penutupan jalan, rekan Indira? Ya, Pram, untuk penutupan jalan tidak ada. Situasi arus lalu lintas di sekitar Jalan Tambak dan juga Jalan Matraman masih terpantau kondusif dan ramai lancar. Kalau dari petugas keamanan sendiri, apakah ada himbauan khusus untuk warga sekitar? Ya, untuk himbauan khusus dari petugas sekitar hanya untuk menjaga keamanan dan kemudian tidak membuat aksi yang provokatif sehingga memicu keributan ataupun ketidakkondusifan situasi di kawasan Matraman dan juga Jalan Tambak ini. Oke, ini kemarin juga aksi bentrokan ini hingga mengakibatkan 1 orang tewas. Apakah hingga sejauh ini kepolisian telah menetapkan seorang tersangka atau beberapa tersangka? Ya, Pram, berdasarkan informasi yang kami terima hingga siang hari ini, untuk saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian memang berjumlah 8 orang, dan untuk korban jiwa yang dilarikan ke RSCM ini berjumlah 2 orang, 1 dinyatakan meninggal dan 1 kritis. Namun untuk siapa yang nantinya ditetapkan menjadi tersangka, kami masih terus menunggu update dari pihak kepolisian setempat.
Oke, kita akan memastikan kembali rekan Indira apakah kondisi hingga siang hari ini telah kondusif daerah kawasan Menteng dan Matraman sekitarnya. Iya, Indira. Ya, pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama rekan Indira Utomo melaporkan langsung dari kawasan Menteng, Matraman terputus, pemirsa. Kami masih akan mengupdate informasi langsung dari Indira. Terima kasih Indira dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah operasi pengungkapan dugaan kasus narkoba di Kabupaten Biren, Aceh berakhir tragis. Seorang anggota polisi militer dilaporkan tewas saat mengadang mobil pengedar narkoba, tepatnya di depan SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh. Insiden terjadi saat tim Ditres Narkoba Polda Aceh melakukan operasi penangkapan terhadap terduga pelaku narkotika di kawasan Jalan Juli, Takengon, Biren, Aceh. Dalam operasi tersebut, seorang prajurit TNI dari Satuan Polisi Militer Biren, Pratu Galuh Nugraha, tewas terkena tembakan. Peristiwa bermula ketika Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh lakukan penggabungan terhadap 4 terduga pelaku kepemilikan narkoba di kawasan SPBU Juli. Korban yang berada di lokasi turut membantu proses pengadangan mobil terduga pelaku yang melaju kencang. Namun di tengah situasi yang berlangsung terjadi dugaan salah tembak sehingga mengenai Pratu Galuh hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pada waktu yang bersamaan, seorang warga di sekitar lokasi yang belakangan diketahui merupakan anggota TNI atas nama Pratu Galuh Nugraha yang berdinas pada Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda bergerak menuju badan jalan. Ini menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang sangat luar biasa, sehingga Pratu Galuh Nugraha tergerak dan membantu polisi untuk menghentikan kendaraan pelaku dengan cara memindahkan palang besi yang ada dari area SPBU tersebut untuk dijadikan penghalang. Namun dalam rangkaian peristiwa tersebut, korban kemudian ditemukan mengalami luka tembak terkena peluru rekoset. Sementara itu, pemirsa, seorang satpam Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh karena ditemukan dengan kondisi tangan terborgol. Seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dengan tangan terborgol. Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur. Jasad korban ditemukan siang hari usai rekan korban sesama satpam kehilangan korban sejak malam saat bertugas. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Kondisi korban dalam keadaan terborgol sedang menggunakan seragamnya. Sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasinya katanya melarang anak muda mencarat-carat itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Untuk motif ataupun pelaku atau ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi Bandung untuk diotopsi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Speedboat yang ditumpangi 11 warga negara asing dan 2 awak kapal yang hilang kontak sejak Jumat kemarin telah ditemukan. 12 penumpang berhasil diselamatkan dan dievakuasi di Tojo, Una-Una, namun 1 nahkoda kapal masih dalam pencarian. Ya Allah, Allahu Akbar. Speedboat atau perahu motor yang ditumpangi 11 warga negara asing dan 2 awak kapal yang hilang kontak sejak Jumat kemarin telah ditemukan. Perahu motor tersebut bertolak dari pelabuhan
Tonjo Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuato, Gorontalo pada Jumat 24 Juli 2026 pukul 07.30 WITA. Di perjalanan perahu dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Teluk Tomini hingga perahu motor patah dan tenggelam. Dalam upaya penyelamatan, 12 orang berhasil naik ke salah satu rakit di tengah laut. Namun karena jarak pandang yang pendek dan berkabut, satu nakoda bernama Ferdiansyah terpisah dengan 12 penumpang lainnya dan hingga kini masih dalam pencarian tim gabungan. 11 WNA dan satu awak kapal dievakuasi oleh tim gabungan menuju daratan terdekat di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kapal atau speedboat yang kami kerahkan tadi pagi, 2 unit speedboat untuk melakukan pencarian dari Tojo Una-Una ke diperkirakan tempat lost kontaknya kapal tersebut, dan alhamdulillah semua korban ditemukan dengan selamat, tapi masih ada satu, yaitu nahkodanya masih hilang. Pencarian terhadap nahkoda speedboat masih terus dilakukan di sekitar perairan Teluk Tomini. Ya, pemirsa, suara ledakan terdengar saat gudang gas LPG oplosan terbakar di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari tabung gas yang bocor. Warga panik saat api membakar gudang gas LPG di Jalan Komplek Era Mas Cakung, Jakarta Timur. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kobaran api menghanguskan seluruh bangunan toko. Petugas kerahkan 11 unit damkar untuk memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman warga. Api padam 1 jam kemudian. Diduga gudang gas LPG 3 kg ilegal ini terbakar akibat kebocoran tabung gas. Tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Itu tukang gas atau apa, Bang? Iya, tukang gas. Gas 3 kilo gitu? Iya, itu. Ini tadi gas itu di dalam ruangan apa di mana? Di dalam bangunan gedung itu. Oh, di mobil itu banyak gas gitu, Bang? Satu mobil. Mobil. Tapi nggak ada korban ya, Bang, ya? Nggak ada korban juga. Tapi penyebabnya belum tahu ya? Penyebabnya nggak tahu. Gitu. Sebuah rumah terbakar di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akibat kebakaran, 2 remaja kakak beradik tewas. Sebuah rumah di Jalan Pulau Mas Utara 2B, Pulau Gadung, Jakarta Timur, ludes terbakar Minggu malam. Material bangunan yang mudah terbakar membuat si jago merah menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas mengerahkan 12 unit damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. 2 remaja kakak beradik tewas terjebak saat api membakar rumahnya. Jasad kedua korban langsung dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses autopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hutan Mandigu, Sidodadi terbakar hingga ke area perhutani Jember, Jawa Timur. Api awalnya juga muncul dari lahan pembibitan milik warga. Kebakaran melanda sebagian kawasan hutan di Mandigu, Sidodadi, Tempurrejo, Jember. Api diduga berasal dari lahan pembibitan milik warga dengan cepat merembet ke area lahan perhutani. Lokasi kebakaran yang berada jauh dari jalan desa serta berada di atas kawasan pegunungan membuat petugas pemadam kebakaran tidak dapat langsung menjangkau titik api yang diperkirakan mencapai 2 hektar. Petugas perhutani bersama warga berupaya memadamkan api secara manual. Petugas menggunakan cara tradisional, gepiok dengan memanfaatkan ranting pohon untuk mematikan api. Banyaknya titik api yang tersebar di kawasan hutan membuat proses pemadaman berlangsung lama. Cuman tadi itu yang terbakar awalnya dari lahan masyarakat di bawahnya. Itu tanaman BJ, tanaman BJ-nya masyarakat
terbakar, habis itu merembet ke atas, ke wilayah kita di petak 25D RPA Mandigo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Petugas perhutani menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan yang kondisinya sangat kering selama musim kemarau. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, musim kemarau panjang mulai berdampak pada warga Bogor yang berikhtiar dengan menggelar sholat istiqo. Sementara di Sukoharjo dan Banyumas, Jawa Tengah, warga mengandalkan bantuan pengiriman air bersih dari BPBD karena kesulitan mendapatkan air. Ratusan jemaah terdiri dari aparatur pemerintah, tokoh agama, santri, dan masyarakat serentak mengikuti sholat istiqo di Pondok Pesantren Bani Harun Tenjo, Bogor. Sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar diturunkan hujan, menyusul musim kemarau yang menyebabkan debit air di sejumlah wilayah mulai berkurang. Selain berdoa, masyarakat diajak memperbanyak istighfar, memperbaiki diri, dan memperkuat kepedulian sosial, menjaga sumber-sumber air, dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Ribuan jiwa di 3 desa, Kedung Jambal, Kunden, dan Desa Weru 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka kini mengandalkan bantuan pengiriman air bersih yang dikirim BPBD Sukoharjo. Wilayah terdampak kekeringan akan terus bertambah. Puncaknya diperkirakan Agustus hingga September 2026. BPBD telah mendistribusikan 345.000 liter air bersih atau 69 tangki. Sekitar 1.170 sekian warga yang terdampak. Dari titik ini kami dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo setiap hari memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan saya yakin ke depan akan lebih banyak lagi. Kekeringan Pak, seperti apa ya? Nggak ada air. Kalau ngasuh itu di sana. Di puluhan desa. Jaraknya berapa, Pak? Jaraknya dari sini. Jaraknya sekilo nggak? Bantuan air bersih dari BPBD Purbalingga, Jawa Tengah ini langsung diserbu warga Kejobong dengan membawa ember kosong. Sudah 2 bulan warga mengalami krisis air bersih sejak hujan tidak lagi turun. Dropping air bersih satu-satunya harapan warga untuk mendapatkan air. 6 kecamatan, Pengadegan, Karanganyar, Kejobong, Karangrejo, Kemangkon, dan Rembang terdampak kekeringan. Warga berharap hujan segera turun agar bisa menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa mengandalkan bantuan pengiriman air. Tim Liputan iNews melaporkan.